Gambar berikut menunjukkan profil energi untuk reaksi A plus B jadi P. Oke nih, ini grafik tingkat energi. Grafik tingkat energi. Reaksi itu dari reaktan jadi produk ya. Ini dia, reaktan jadi produk. Jadi sumbu X menyatakan koordinat reaksi atau jalannya reaksi. Reaktan jadi produk. Kemudian sumbu Y menyatakan energi. Oke. Jadi AB ini adalah reaktan. A dan B. P ini adalah produk. Nah, terus di antara reaktan ke produk ini ada C nih. C ini adalah zat antara. Jadi produk sementara doang. Atau bahasa kerennya intermediate. Nah, terus dari A plus B sampai jadi C ini dia naik nih. Terus turun. Nah, dari awal sampai dengan puncak ini disebut dengan energi aktivasi. Nah, apa sih energi aktivasi? Energi aktivasi atau energi pengaktifan atau disingkat EA ini adalah energi minimum yang dibutuhkan agar terjadi reaksi. Jadi gini, ketika lu nyampurin A sama B, belum tentu nih langsung bereaksi nih. Harus A dan B ini harus punya energi yang bisa ngelewatin si puncaknya ini, baru bisa bereaksi. Nah, jadi kalau nggak bisa ngelewatin puncak ini, dia nggak bakal bisa bereaksi kayak gitu. Sama kayak lu punya bensin, lu biarin di udara terbuka, pasti nggak bakal langsung kebakar. Meskipun ada kontak bensin sama udara. Tapi ketika lu kasih api dikit, api itu energi ya, lu kasih dikit aja set, langsung kebakar. Soalnya dengan adanya api dia bisa meningkatkan energinya sampai bisa ngelewatin puncaknya atau energi aktivasinya. Oke, jadi EA bisa kita lihat dari awal sampai dengan puncak tertinggi. Nah, terus ini dari C dia naik lagi sampai jadi P. Nah, ini juga ada energi aktivasi lagi nih dari C sampai puncak. Ini EA2 lah, ini EA1. Jadi karena ada dua puncak, reaksi A plus B biar jadi P ini terjadi dalam dua tahap reaksi. Tahap reaksi. Tahap yang pertama dari A plus B jadi C. Ini EA-nya EA1. Tahap yang kedua dari C jadi P. EA-nya EA2. Nah, selain itu kita bisa lihat lagi nih yang lain. Dari A plus B biar jadi P,
Ini kalau kita lihat energinya, naik ya. AB di bawah, P-nya lebih di atas. Ini menyatakan delta H atau perubahan entalpi. Kalau naik, ini tandanya plus atau reaksi itu adalah endotherm. Oke. Jadi kita bisa tahu juga perubahan entalpi atau delta H dengan dilihatnya energi awal sampai dengan akhirnya. Oke. Nah, berarti nih dari sini aja awal AB energinya sebesar A, P energinya sebesar B. Berarti delta H reaksi ini B dikurang A ya. Oke. Dan karena nilainya naik tuh berarti endotherm itu menyerap energi. Nah, berarti opsi jawabannya pelepasan energi salah, penyerapan energi sebesar C min A. Ini C min A-nya yang salah. Opsi DE-nya hilang ya, berarti kita tambahin sendiri aja lah. Yang benar penyerapan energi sebesar B min A kilojoule per mol. Oke, ini jawabannya. Oke, next. Oke, grafiknya masih sama yang tadi nih. Cuman ditanya pernyataan-pernyataannya. Lihat opsi A aja langsung deh. Reaksi pembentukan P dari C merupakan tahap penentu laju reaksi. Oke. Tadi kita udah bahas nih tahap-tahap reaksi. Tahap 1 berarti dari A plus B jadi C. Tahap 2 dari C biar jadi P. Nah, tahap 1 nilai EA-nya segini. Ini EA1. Tahap 2 nilai EA-nya segini. Ini EA2. Nah, kalau kita lihat EA1 sama EA2 ini mana sih yang lebih tinggi? Oh, EA1 nih lebih tinggi puncaknya. EA1 lebih tinggi. EA lebih tinggi artinya reaksi itu susah berlangsung atau reaksi itu terjadi secara lambat. EA2 lebih rendah. Berarti tahap 2 itu lebih mudah terjadi reaksinya atau lebih cepat. Nah, yang dimaksud dengan tahap penentu laju, itu harus tahap yang lambat. Tahap lambat. Berarti tahap penentu lajunya tahap yang pertama ya. A plus B jadi C. Oke. Bukan C jadi P. Ini salah. Opsi B. Pada temperatur yang sama, tetapan laju reaksi pembentukan P dari C
lebih besar dibanding tetapan laju pembentukan C dari A plus B. Oke, tadi kita tahu A plus B jadi C, A-nya tinggi, berarti sukar atau lambat. Nah, kalau lajunya lambat, berarti tetapan lajunya lebih kecil. Laju lambat, kalau lambat, berarti tetapan lajunya nilainya kecil. Kalau reaksi cepat, tetapan lajunya nilainya besar. Nah, berarti A plus B jadi C, K-nya kecil ya, soalnya lambat. C jadi P, K-nya besar, soalnya cepat. Lebih besar. Oke, ya bener. Jawabannya yang B. Tapi kita cek juga nih sekalian yang C, D, sama E. Senyawa C pasti akan dihasilkan jika terbentuk senyawa teraktivasi A, B bintang. Oke, ya tadi gue belum tulisin nih. Jadi senyawa yang di puncak ini adalah kompleks teraktivasi atau senyawa teraktivasi. Ini juga. Nah, apakah ketika sudah terbentuk AB bintang pasti akan terbentuk C? Atau jika sudah terbentuk C bintang apakah langsung terbentuk P? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena AB bintang ini pilihannya dua. Bisa balik jadi A plus B, bisa jadi C. C bintang juga bisa balik jadi C, bisa jadi P. Jadi reaksi bisa terjadi nggak cuman soal energi doang, tapi harus orientasinya tepat. Reaksi dapat terjadi syaratnya dua. Satu, energinya cukup. Ini maksudnya energi aktivasinya bisa terlewati, tadi bisa naik sampai puncak. Yang kedua, orientasinya tepat. Orientasi tepat nih, tumbukannya pas gitu, kayak lock and key gitu. Kalau gembok tapi kuncinya beda, kan nggak bisa tuh buat masuk kayak gitu. Jadi bisa aja balik jadi reaktan lagi, bisa jadi produk tergantung orientasinya. Jadi ini juga salah ya, belum pasti terbentuk C. Yang D, produk P dapat dihasilkan dari reaksi A plus B dengan melewati satu senyawa teraktivasi. Oke, kita lihat di sini ada dua kompleks teraktivasi atau senyawa teraktivasi. Berarti salah lagi. Yang E, A dan B dapat menghasilkan produk P tanpa melalui pembentukan senyawa antara C. Harus lewat C dong di sini. Udah salah. Oke, jawabannya yang B. Next. Atom pusat Br dalam molekul BrF5 dikelilingi oleh 6 domain pasangan elektron, yaitu 5 domain pasangan elektron ikatan dan 1 domain pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Geometri molekul BrF5 adalah BrF5 BrF 5. Padahal Br golongan 7A, berarti dia harusnya punya 7 elektron. Ini dipakai berikatan baru 5. Masih ada sepasang. Oke, sesuai sama soalnya tadi.
ada 1 domain elektron bebas dan 5 domain elektron ikatan. Bentuknya apa? Oke. Ini bentuknya berarti piramida segi 4. Teman-teman bisa ngafalin aja deh bentuk sesuai sama domain elektron ikatan sama domain elektron bebasnya. Tapi kalau misalnya nggak mau ngafalin yang banyak banget tuh bentuk molekul, bisa hafalin aja bentuk dasarnya. Kayak gini. Ini bentuk dasar aja. Bentuk dasar itu bentuk yang semuanya berisi domain elektron ikatan. 2, 3, 4, 5, 6. Bentuk 2 linier, 3 segitiga datar, 4 tetrahedral, 5 segitiga bipiramidal, 6 oktahedral. Oke, misalnya gini. Domain elektron ikatannya 3 ya. Bentuknya segitiga planar. Jadi ini ada 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Ini adalah bentuk segitiga datar atau segitiga planar. Ada 3 domain elektron ikatan. Nah, tapi misalkan nih berubah jadi 2 domain elektron ikatan, tapi ada 1 domain elektron bebas. Jumlahnya sama-sama 3, tapi 1 ini kita buang. Nanti bentuknya juga berubah. Nah, jadi kayak gini. Kayak gini bentuknya adalah bentuk V atau bengkok. Kayak gitu. Jadi, kalau udah hafal bentuk dasarnya, dan kalau misalnya nanti ada PEB-nya berapa, tinggal hilangin aja ikatan sesuai jumlah PEB-nya. Termasuk juga yang ini. Ini total DEB dan DEI ada 6 ya, oktahedral. Oktahedral itu bentuknya kayak gini. Atas, bawah, ke depan, ke belakang, depan, ke belakang. Wah, jelek nih. Atas, bawah, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Jadi kayak apa ya, piramida segi 4 tapi atas sama bawah kayak gitu, itu oktahedral. Nah, ketika ada 1 DEB, ya tinggal buang aja nih 1 ikatan. Set. Nah, udah. Berarti bentuk jadi segi 4 piramida. Nah, kayak gitu. Piramida segi 4. Yang lain juga kayak gitu aja. Jadi, apalagi bentuk dasarnya, terus bikin gambarnya, terus buang ikatan sejumlah domain elektron bebas. Oke. Next. Penambahan toluen ke dalam bensin bertujuan untuk jadi penambahan zat aditif ke bensin
Tujuannya jelas ya, biar meningkatkan kualitas bensin. Meningkatkan kualitas bensin. Nah, kita cek nih. Yang A, menurunkan tekanan uap bensin. Kalau tekanan uapnya makin turun, berarti makin susah menguap. Makin susah menguap, artinya makin susah juga buat dibakar. Salah dong, kan bensin memang buat dibakar di dalam mesin. Yang B, meningkatkan viskositas. Viskositas itu adalah kekentalan. Makin tinggi viskositas, makin kental bensinnya. Buat apa? Enggak juga dong. Yang C, meningkatkan titik nyala bensin. Titik nyala ini adalah ketika bensin bisa dibakar. Kalau titik nyalanya makin tinggi, berarti makin butuh suhu tinggi buat bisa dibakar, atau makin susah buat dibakar. Salah juga lah, orang bensin emang butuh dibakar. Yang D, menurunkan titik didih bensin. Nah, makin rendah titik didihnya berarti makin gampang buat dibakar ya. Ini jawabannya. Yang E, menaikkan tingkat oksidasi bensin. Tingkat oksidasi ini sama aja bilangan oksidasi. Ya, gak ada hubungan sama bilangan oksidasi. Oke.